Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sekarang kelas D kalau nggak salah. Oh iya, kelas C. Maaf, kelas C, jadwal Kamis jam 1. Oke. Ada yang masuk dari kelas E di sini? Ada. Oh iya. Oke. Sebentar ya. Untuk praktikum kali ini, di sini kita masuk ke pertemuan 1, di mana untuk pertemuan sekarang kita masuk untuk pembahasan materi dasarnya dulu ya. Untuk praktikum basis data sendiri, untuk teorinya, untuk mata kuliah basis data teori sudah sampai mana? IRD. Oke. Berarti perancangan tabel, database sama normalisasi sudah. Oh iya, oke. Selanjutnya di sini untuk praktikum basis data sendiri, di sini nanti kita ada 10 modul, dimana mungkin di sini gak bakal sampai 10 pertemuan. Untuk praktikum basis data sendiri kita maksimalkan antara 6 sampai 8 pertemuan, dimana di sini nanti ada proses pemadatan ya. Misalkan untuk sekarang kita melaksanakan modul 1 dan 2, dan untuk misalkan modul 10 ini backup dan restore, kemungkinan pengerjaannya juga agak sulit. Ini yang paling gampang, ini bisa dikerjakan nanti. Oke, untuk UAS sendiri nanti ada di bulan Juni ya, awal Juni, kemungkinan minggu kedua. Jadi kita maksimalkan antara 6 sampai 8 pertemuan, karena mungkin di bulan besok banyak tanggal merah ya. Oke. Nah, di sini untuk praktikum basis data, untuk pengantar MySQL mungkin sudah paham lah ya untuk materi teori. Selanjutnya untuk Data Definition Language atau DDL, di sini kita akan membuat kerangka dasar dari database dan tabel. Dan selanjutnya di sini ada Data Manipulation Language. Di sini nanti kita akan membuat perintah untuk proses input data dan manipulasi data atau entry data, baik itu update, delete, dan penggantian datanya. Selanjutnya ada seleksi operator dasar. Ini sama aja kayak tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian nanti ada seleksi penggunaan fungsi pengelompokan. Fungsi ini biasanya digunakan untuk pencarian data dalam jumlah kecil. Misalkan datanya itu kalian ada data mahasiswa yang panjang datanya itu bukan panjang, banyaknya kolomnya itu misalkan ada 20. Kalian cuma mencari datanya itu 10 data saja yang sama atau data-data tertentu. Selanjutnya di sini ada operator dan fungsi. Ini sama. Untuk operator fungsi biasanya digunakan untuk proses aritmatik, penambahan, penjumlahan, dan sebagainya. Biasanya di basis data juga ada proses seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk fungsi string, ini paling banyak digunakan. Biasanya fungsi string ini digunakan untuk replacement data di pas ketika ditampilkan di web, atau misalkan penggunaan huruf besar, huruf kecil. Selanjutnya untuk fungsi datetime, ini paling simple untuk penggunaan waktu ketika kalian menambahkan data tipe data pada tabel, itu bentuknya itu datetime. Selanjutnya, nah ini yang biasanya agak-agak susah kalian mengerti, itu relasi antar tabel.
dimana kita akan menggunakan primary key dan foreign key sebagai kunci tamu. Primary key kunci utama dan foreign key kunci tamu dalam penggunaan penarikan data di database. Oke. Selanjutnya untuk yang kemarin saya suruh kalian untuk download terlebih dahulu software yang saya suruh download. Kemarin sudah di download dan install. Oke, pakainya SAMPP atau AMPPS. Oke. Untuk software saya nggak mewajibkan harus yang dua itu. Misalkan kalian mau pakai MySQL server yang lebih ringan, silahkan. Misalkan kalian di sini ada yang menggunakan Linux, kalian mau install secara terpisah MySQL server, silahkan, itu nggak apa-apa. Cuma nanti ke depannya nanti kita bakal coba pakai phpMyAdmin, dimana phpMyAdmin ini nggak ada di MySQL yang servernya. Jadi kalau misalkan komputer kalian berat, kalau pakai AMPPS atau SAMPP silahkan pakai MySQL server. Cuma kedepannya nanti nggak ada phpMyAdmin. phpMyAdmin itu cuma ada di AMPPS dan SAMPP. Istilah sederhananya kalau misalkan MySQL server ini kalian cuma punya satu bagian MySQL server aja. Tapi kalau misalkan kalian pakai AMPPS SAMPP, sama halnya kalian punya server yang bentuknya lokal. Kalau mungkin yang basicnya dari SMK, TKJ atau RPL mungkin sedikit agak paham lah ya. Oke, selanjutnya oke, di sini software di sini saya menggunakan softwarenya itu AMPPS, dimana kalau misalkan kalian kalian buka, nanti otomatis terrunning si AMPPS ini. Beda halnya jika kalian menggunakan SAMPP. Kalau misalkan kalian pakai SAMPP, kontrol. Nah, kalian harus start dulu di sini si MySQL-nya. Nah, saya sarankan kalian cuma pilih satu saja, jangan sampai install semua ya. Kalian install SAMPP dan AMPPS-nya. Dan kalau misalkan kalian install semua, ini yang terjadi. Kebetulan di sini AMPPS sudah running, jadi untuk PID port ini sudah digunakan oleh AMPPS. Jadi si SAMPP ini gak bakal jalan. Yang port 80 dan port 443 di sini nggak bakal jalan. Ini 3306 ini jalan sama AMPPS. Jadi si SAMPP ini nggak bisa jalan. Jadi saya sarankan cuma gunakan satu saja, antara SAMPP kalau nggak AMPPS. Nah, selanjutnya untuk pengerjaannya nanti di sini kita akan menggunakan CMD atau terminal atau command prompt. Kalau misalkan di Google klik CMD, nah command prompt kalian bisa gunakan ini. Kalau enggak tinggal window R aja, CMD. Ini sama. Bedanya kalau misalkan ini kita gunakan sebagai administrator, kalau ini sebagai user biasa. Nah, kalau misalkan punya kalian belum proses pet, biasanya nanti akan muncul error. Dan kebetulan punya saya sudah melakukan proses petting. Jadi kalau yang sudah proses petting itu, kalau misalkan kalian akses MySQL, harusnya tampil ini. Ini gak bisa masuk karena harus akses pakai password. Nah, harusnya tampil ini kalau udah install kalau sudah melakukan petting. Kalau belum melakukan proses petting, nanti akan muncul intinya error ya. Nah, untuk melakukan proses petting ini gampang caranya. Pertama,
kalian buka dulu bin dari MySQL kalian. Untuk mencari bin MySQL tergantung dari kalian menggunakan SAMPP atau AMPPS. Kalau misalkan SAMPP ini gampang, di local disk C SAMPP, kemudian cari MySQL, kemudian pilih bin. Nah, si URL atas ini untuk path direktorinya kalian copy. Oke. Nah, kalau misalkan kalian yang pakai AMPPS, silahkan buka di program file. Ini kalau misalkan kalian install secara default ya. Buka di program file, kemudian pilih ini AMPPS, pilih MySQL. Nah, ini ada bin. Kemudian kalian copy path ini, path yang atas ini, copy. Sudah. Nah, sekarang dari My Computer atau T-Spacey, silakan kalian klik kanan property. Kalau sudah, silakan kalian cari menu Advanced System Setting. Nah, kalau sudah terbuka sistem properties, silakan pilih di menu Advanced, pilih Environment Variable. Nah, kalau misalkan kalian pakai Windows versi lama atau misalkan ya yang sebelumnya, si bagian path ini, nah ini nanti jadi satu. Nah, kalau misalkan di sini kelihatan kan C bin, C user MSI app yang lain. Nah, kalau misalkan kalian edit, nanti harus pakai titik koma dulu baru masukin URL-nya. Tapi keberhubung di sini saya pakai yang versi yang baru untuk di sini si sistemnya. Jadi kalau misalkan edit di sini panjang ke bawah. Jadi gak perlu edit, tinggal new, paste aja. Ini karena sudah ada ya di atas, jadi gak perlu dimasukin. Nah, oke. Selanjutnya yang bawah ini path, edit, new, paste di bawah. Oke. Nah, kalau sudah proses pathing ini selesai, oke, tinggal close aja. Nanti kalau misalkan kalian buka si CMD, nah kalau misalkan CMD kalian masih terbuka gini, close dulu, buka lagi. Nah, kalau sudah, kita buka. Untuk aksesnya, silakan gunakan perintah MySQL -u spasi root, pakai spasi dulu ya, MySQL spasi -u spasi root spasi -p. Ini tuh kita mengakses MySQL. Di sini sama aja kita nyari MySQL ini. Nah, MySQL ini kita akses dari terminal dengan menggunakan user sebagai root. Kemudian ini tampilkan passwordnya. Jadi tampilkan untuk input passwordnya. Tapi kalau misalkan nggak pakai password, nanti silahkan tinggal enter aja. Kalau misalkan gini, enter. SQL root -p. Nah, nanti akan tampil minta password. Kalau misalkan kalian menggunakan SAMPP, password default SAMPP itu kosong. Jadi tinggal kalian enter aja. Kalau misalkan tetap minta password. Tapi kalau misalkan biasanya default kosong tanpa itu, biasanya langsung tampil. Nah, kalau misalkan untuk AMPPS, password defaultnya itu MySQL. Jadi password defaultnya itu MySQL. Silakan enter. Nah, nanti akan tampil MySQL CUI-nya, graphic user interface-nya. Ini sudah bisa digunakan untuk membuat database dan membuat tabel. Nah, kalau misalkan di sini ada yang basicnya dari SMK, RPL atau TKJ, atau yang ada sudah pernah mencoba menggunakan SAMPP AMPP sebelumnya? Oh ya, oke. Nah, kalau misalkan yang basicnya dari SMK pasti ngerti yang RPL terutama.
kalau belajar database. Nah, kenapa harus bikin database itu dari sini dulu, Pak? Kan kalau misalkan dari AMPP sama SAMPP sudah disediakan yang berbasis GUI-nya. Iya, kalau misalkan yang GUI-nya sudah ada dikasih. Kalau misalkan kalian mau pakai, ini gampang, tinggal buka aja localhost php myadmin. Kalau sudah di running ya, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan GUI-nya. Tapi kalau misalkan kalian ingin belajar dari nol, saya sarankan menggunakan terminal. Jangan langsung dari tampilan interface. Karena apa? Nanti mungkin kedepannya jika kalian ingin misal ada yang fokus kerja nanti sebagai database designer, atau misalkan bikin web developer, atau lah intinya mah kalau misalkan kalian kerja ketemu sama PHP MyAdmin atau MySQL database, intinya nanti kebanyakan kalian itu remote via terminal. Kalau misalkan kalian cuma dikasih aksesnya itu SSH, nggak akan ada tampilan kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau backup data, upload data, download data, cuma dikasihnya kayak gini, yang terminal kayak gini untuk aksesnya itu. Terutama kalau misalkan servernya itu Linux, kebanyakan pasti aksesnya cuma gini. Jadi kalau mau download, upload, cek data, atau misalkan yang lainnya, kebanyakan kayak gini. Soalnya saya juga merasakan ya, dulu pernah punya cloud server, aksesnya itu cuma via gini terminal, jadi gak bisa diakses via GUI untuk proses akses database-nya. Nah, selanjutnya kita mulai proses untuk pembuatan database dan pembuatan tabel. Kalau mungkin untuk modul 1 cukup sini, nyampe sini. Selanjutnya kita masuk ke modul 2. Untuk modulnya kemarin sudah pada download, sudah saya share di grup. Oke. Oke, kita masuk ke modul 2. Nah, untuk di modul 2 sendiri, dasarnya mungkin kedepannya kita akan belajar mengenai perintah DDL dan DML, dimana DDL sendiri sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya, yaitu Data Definition Language, dimana nanti kita akan belajar membuat database, membuat tabel, kemudian merubah si kerangka tersebut, kemudian menghapus. Kalau misalkan DML ini jatuhnya untuk proses entry data, delete, update, dan pencarian data. Intinya kalau misalkan DDL itu apa bedanya DDL sama DML? Kalau DDL itu kita membuat kerangka dasar dari database sama tabelnya, baik manipulasi kerangka tersebut atau si tabelnya. Kalau misalkan DML itu proses entry data, update data, hapus, dan pembarui atau misalkan penggantian datanya. Oke. Ini menjadi patokan dasar kalian untuk belajar ya. Rata-rata harus paham ini dulu. Nah, kita mulai ke proses pembuatan tabel. Pertama kita akses dulu ke terminalnya. Yang tadi sudah coba petting sudah sampai sini? Ada yang sambil praktek? Ya. Ya, silakan. Iya. AMPPS SAMPP. Sama aja. Kalau misalkan kalian install yang paling baru, tampilnya MariaDB. Kebetulan saya pakai ini versi yang lama, kelihatan tuh. Tuh, masih 2019. Kalau instalan yang baru itu udah MariaDB, karena secara lisensi sudah dibeli. Yang free itu cuma MariaDB. Kalau misalkan kalian ada yang masuk. Nah, kebetulan kalau misalkan saya jelaskan dulu ya.
Mungkin dari zaman saya kuliah dari tahun 2011 dan sebelumnya, kita belajar database itu yang MySQL itu pakainya yang gratisan. Jadi kalau misalkan yang dulu itu MySQL, kalau sekarang hak patennya sudah dibeli sama Sun Microsystem atau Oracle. Jadi yang ada yang gratisan itu MariaDB. Kalau misalkan kalian belajar database, ini nggak cuma MySQL aja atau MariaDB aja. Ada PostgreSQL itu gratis. Kemudian ada Oracle. Kalau misalkan yang Oracle harus berbayar, kalian harus beli dulu. Nah, kalian mungkin lebih harfiahnya ke sini nanti ke depannya. Soalnya kebanyakan yang dasar-dasar belajar itu sama aja sih kalau misalkan untuk perintahnya. Itu gak beda jauh. Cuma dari segi tampilan aja sama cara aksesnya yang beda. Ada lagi yang ditanyakan? Gak ada. Oh iya. Oke, kita langsung lanjut proses pembuatannya. Pertama, saya jelaskan dulu ya. Untuk tipe datanya di sini. Untuk tipe data ini gak beda jauh sama pemrograman yang lain. Dimana di sini kita akan menggunakan beberapa tipe data sebagai data isian. Di sini tipe data numerik yang bisa digunakan ada tiny integer, small integer, medium integer, integer, big integer, float, double, decimal. Yang paling biasa digunakan itu integer sama tiny kalau nggak salah. Kalau yang normal itu. Selanjutnya di sini ada tipe data string. Nah, ini yang paling sering digunakan. Ada var, ada char, kemudian ada varchar, ada tiny blob, medium, long, tiny text, medium text, long text, enum, dan set. Yang paling sering digunakan itu nanti kebanyakan char, varchar, text. Ini tergantung dari penggunaan ukuran maksimumnya. Ini ngaruh biasanya di size ketika di save ke database. Jadi kalau misalkan nanti kalian mendeklarasikan suatu variabel, suatu tipe data, kalian harus gunakan juga kira-kira resource database-nya semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai kalian misalkan data cuma satu karakter, kalian pakai tipe teks. Ini yang paling berat. Tapi kalau misalkan data kalian panjang, kalian cuma pakai char atau varchar. Ini bakal menghambat user dalam entry data. Jadi sebaiknya gunakan teks. Jadi disesuaikan penggunaannya. Selanjutnya di sini ada tipe data tanggal, ada date, time, ada time, kemudian yang satu lagi itu ada timestamp. Kalau nggak salah timestamp. Sebetulnya ada yang lain lah intinya. Nanti kita belajar mengenai format penggunaan waktu. Nah, kita masuk ke proses DDL-nya. Kita akan membuat database. Nah, untuk membuat database, pertama sebelumnya kita lihat dulu database-nya apa saja yang sudah tersedia atau sudah dibuat di database di localhost kalian. Cara untuk melihat database yang sudah dibuat, silakan gunakan perintah show databases di koma enter. Nah, maka akan tampil database yang sudah dibuat di localhost kalian atau di server kalian. Nah, kalau misalkan ingin melihat, nah di sini kelihatan kan yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita buat database-nya. Di sini udah ada bas.2, bas.3. Oke. Kita buat database. Silakan gunakan perintah create database, kemudian nama database-nya. Ini buat database. Gunakan perintah create database. Kita buat database bas.3 yang belum ada. Enter. Udah ada. Nah, kalau udah ada pasti nampil gini. Kita buat create database bas.4.
Untuk nama database-nya terserah kalian ya, asal jangan huruf dulu yang paling awal. Jadi kalau misalkan mau huruf itu di setelah angka maksudnya, jadi angka itu jangan di awal, gunakan angka setelah huruf. Kalau misalkan pakai spasi itu nggak bisa, jadi silahkan gunakan underscore untuk pemisah, atau misalkan satukan dengan disatukan langsung ya. Nah, untuk melihatnya kita gunakan yang tadi, show database. Nah, di sini kita sudah membuat basdat 4. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke proses membuat database, ini ada menghapus ya. Nah, kalau misalkan kalian buat database yang lainnya, create database basdat 5. Lihat lagi, ini ada 2, 3, 4, 5. Nah, kalian ingin menghapusnya. Kalau ingin menghapus, gunakan perintah drop database, nama databasenya. Misalkan kita drop yang tadi itu basdat 5. Nah, kalau kita cek lagi show database, ini udah nggak ada. Nah, kalau misalkan cuma delete isiannya aja itu gunakan delete, tapi kalau misalkan ingin menghapus kerangkanya gunakan perintah drop ya yang digunakan. Oke, sekarang kita masuk untuk proses penggunaan atau pembuatan tabel. Nah, si kerangka tabelnya untuk perintah pembuatan itu simple. Kita gunakan perintah create table, nama tabelnya, kemudian field tipe data, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan untuk pembuatannya itu simple ya. Nah, kita contohnya itu buat ini aja. Kita membuat tabel mahasiswa. Namun, sebelum kita membuat tabel, silahkan gunakan perintah use terlebih dahulu. Kemudian, gunakan database yang kalian akan gunakan. Use basdat 3, basdat 4. Nah, kalau misalkan kalian gak gunakan perintah use ini, nantinya kalian gak akan bisa membuat tabel ya. Jadi harus use dulu, baru kita bisa membuat tabelnya. Oke, nah kita buat tabelnya. Create table mahasiswa, enter, npm, tipe datanya char, panjang datanya 9. Nah, not null itu atributnya, apakah si kolom ini wajib diisi atau boleh kosong. Nah, not null artinya si kolom ini harus diisi, wajib diisi ya. Kemudian koma, enter. Kita masukkan kolom selanjutnya, nama varchar 20, not null, alamat varchar 30, boleh kosong jadi 0. Kemudian jenis kelamin char 1, not null. Selanjutnya golongan darah varchar 2, 0. Yang terakhir kita definisikan si primary key-nya atau kunci utamanya, primary key, npm tutup, jangan lupa titik koma.
cek dulu create table mahasiswa, dimana kita menggunakan npm, nama, alamat, jenis, golongan, primary key. Oke, kalau sudah silahkan enter. Nah, query oke, row affected, berarti gak ada yang salah, gak ada yang error. Nah, kalau mau kita cek hasil yang kita lihat dulu ya. Sebelumnya kita gak show dulu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin melihat tabel yang ada di database kalian, sama kayak yang tadi, silakan gunakan perintah show. Tapi di sini kita pakai tables. Nah, ini database yang ada di tabel yang ada di database Basedat 4, yaitu mahasiswa, yaitu tabel mahasiswa. Oke. Kalau misalkan mau tahu rincian si tabel mahasiswa ini, row-nya kayak gimana, silahkan gunakan perintah describe atau des. Nah, kalau misalkan kita pakai perintah ini, des, nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini kelihatan atribut tabel yang sudah kalian buat. Jadi kelihatan di sini ada field npm, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, kolomnya ya. Nah, ini tipe datanya char, varchar, varchar, char, dan varchar. Nah, ini yang tadi atributnya boleh kosong, nggak boleh kosong, nggak boleh kosong, boleh kosong, tidak boleh kosong, boleh kosong. Ini primary key-nya, defaultnya itu ini null, system by systemnya. Oke. Selanjutnya, nah misalkan selain membuat di sini bagaimana caranya menghapus tabel? Untuk menghapus tabel sama kayak menghapus database. Silakan gunakan perintah drop. Cuma di sini pakai table, bukan database ya. Ingin menghapus tabel mahasiswa, gunakan perintah drop table mahasiswa, titik koma, enter. Ini terhapus. Ingin mengecek apakah tabelnya masih ada atau enggak, kita gunakan perintah show tables. Nah, ini enggak ada, empty. Kalau misalkan kita coba describe, ini juga akan tampil does not exist atau sudah tidak ada. Oke. Berikutnya, nah di sini ada perintah membuat auto increment. Auto increment ini fungsinya untuk menambahkan penomoran secara otomatis by system. Biasanya kalau misalkan kalian bikin data untuk penomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3, nah silahkan gunakan auto increment. Nantinya si tipe data ini gak perlu diisi, jadi otomatis mengisi by system. Oke. Selanjutnya perintah untuk menghapus primary key. Saya buat dulu tabelnya tadi, create tabel mahasiswa, npm, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, primary key. Pasti error, soalnya 2. Create tabel mahasiswa, npm, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, primary key. Oke, sudah. Show tables, ada mahasiswa. Des mahasiswa. Di sini selanjutnya, kalau misalkan kalian ingin menghapus si primary key-nya, kita digunakan perintah alter ya. Kalau misalkan untuk proses menghapus itu, bukan menghapus drop isian, tapi menghapus si atributnya. Jadi yang mau kita hapus itu si primary key-nya. Jadi gunakan perintahnya itu ini, yaitu drop. Alter dulu, alter table mahasiswa
primary key, titik koma, enter. Oke, running, kita cek. Nah, kalau misalkan kalian bandingkan, di sini primary key-nya nggak ada, di sini ada. Selanjutnya, nah kalau misalkan kalian ingin menambahkan kolom kunci primary key pada tabel, kelewat ya, ini dulu, menambahkan kolom dulu sebelum menambahkan primary key. Cara menambahkan kolom baru, jadi silakan gunakan perintah alter table mahasiswa, add nama fieldnya apa kalau mau tambah field baru. Kita tambah tanggal lahir, tipe datanya date. Oke, enter. Kita cek dulu. Nah, ini nambah satu lagi, ini nambah tanggal lahir. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan primary key, ini kan sudah dihapus ya, kita tambahkan lagi di npm. Nah, gunakan perintahnya itu sama, alter table, nama tabel, add primary key, nama kolomnya. Ini spesifik, lebih spesifik ya. Alter table mahasiswa, add primary key, dalam kurung nama kolomnya, npm. Nah, ini sudah, kita cek. Nah, primary key npm sudah ditambahkan kembali, sudah ada. Selanjutnya, mengubah tipe data atau lebar kolom pada tabel. Jadi misalkan ini nama, kita mau ganti, bukan nama, ini yang tanggal lahir kita mau ganti, kan di sini pakai date ya, kita ganti sama teks aja ya. Nah, caranya kita gunakan perintah alter table mahasiswa modify. Ini kata kuncinya untuk mengubah ya. Kolomnya mana? Kolom, nama kolomnya. Kita mau ganti tanggal lahir. Kita ganti jadi teks, tipe datanya, titik koma, enter. Kalau misalkan ada yang pakai varchar atau char, jangan lupa deklarasikan panjang datanya ya. Yang ini yang 20, 30 atau berapa. Kalau misalkan kalian menggunakan tipe teks, itu kita gak perlu deklarasikan panjang datanya, karena tipe data teks itu paling panjang, jadi gak perlu dideklarasikan dulu panjang datanya. Selanjutnya, ingin mengubah nama kolom. Nah, kita ganti nama kolom nama menjadi nama lengkap ya. Oke, silakan gunakan perintah alter table mahasiswa change kolom nama. Selanjutnya kolom yang mau diganti namanya, ini kolom nama, kita ganti yang barunya itu nama lengkap. Jangan lupa untuk tipe datanya harus kita masukkan ya, varchar kita masukkan tipe datanya itu panjangnya 35. Kalau sudah, titik koma, enter. Kita cek lagi. Nah, yang nama sudah ganti menjadi nama lengkap, tipe datanya juga ganti. Ini varchar, panjang datanya 35. Selanjutnya, nah, gimana caranya mengubah nama tabel?
Tadi ada yang kelewat gak ya? Untuk mengubah nama kolom udah. Menghapus kolom kelewat belum? Belum. Oh ya. Kita mau mengubah nama tabel. Nah, pertama kita buat dulu. Oh ya, kita ganti aja yang ini ya. Nah, untuk mengganti nama tabel sama, kita gunakan perintah alter table. Nama tabel yang lama yang mau kita rubah, kita ganti mahasiswa, rename to nama yang baru, misalkan data mahasiswa, enter. Kalau misalkan kalian dash, ini gak akan tampil, tapi kalau misalkan kalian show tables, kelewat ya. Show tables. Nah, ini nama tabelnya sudah berganti menjadi data mahasiswa. Kalau dash pun data mahasiswa di koma. Nah, ini kelihatan namanya sudah ganti menjadi data mahasiswa. Selanjutnya, nah, menghapus kolom pada tabel. Kita tadi sudah menambahkan tanggal lahir ya, kita coba hapus kolomnya tersebut. Alter table mahasiswa, drop tanggal lahir di koma. Oh lupa, nggak ada mahasiswa. Data mahasiswa, enter. Nah, sudah ada. Dash data mahasiswa. Nah, si kolom tanggal lahir sudah terhapus. Oke, ini selanjutnya mendefinisikan variable key pada tabel kunci tamu, kemudian menghapusnya. Oke, kalau ini mungkin bisa kita kerjakan di modul selanjutnya ya, karena harus membuat dua tabel dulu, kemudian tambah dulu constraint variable key sama apa primary key nya. Jadi nanti kita kerjakan di modul selanjutnya. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Silakan. Gak ada yang ditanyakan? Atau masih sambil praktek? Ya. Oh, yang nama ini tuh di, nah, K, yang di K. Jadi pakai alter table, bukan, kolom ya. Nah, ini kalau mengubah nama kolom, alter table mahasiswa, change kolom, kemudian si nama kolomnya, kemudian nama kolom yang baru, gunakan ininya. Nih, kita balikin lagi ya, misalkan alter table mahasiswa, change kolom nama lengkap,
jadi nama varchar 20. Kita balikin lagi. Lupa. Data mahasiswa, bukan mahasiswa. Data mahasiswa. Kita cek lagi. Tuh. Ini ganti jadi nama kembali. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau tampilan dari terminal ini sepan data tersimpan. Cuma kalau misalkan tampilan ininya apa yang kalian kerjakan ini gak akan tampil. Jadi nanti untuk tugas kalian itu saya suruh bikin kayak gini, cuma beda isian ya. Nanti kalian screenshot aja tiap prosesnya, by proses. Nanti kalian screenshot satu-satu. Oke. Di sini saya sarankan kalian biasa screenshot pakai apa? Oh, snipping. Kalian pakai snipping silakan, tapi kalau misalkan kebiasaan saya sih kalau praktikum biasanya pakainya like shoot. Kalau like shoot ini sih enak. Kalian tinggal pencet print screen. Ini akan mengambil area select misalkan ini ya. Saya mau print screen yang mana? Yang ini. Snipping tool juga enak. Sama aja kayak like shoot. Cuma enaknya kalau like shoot ini kalian tinggal install dulu. Lihat dulu ya. Nah, ini. Kalian tinggal download. Ini untuk browser ada. Kalau misalkan yang Windows ya akan download yang Windows, ini otomatis. Dan nanti ketika kalian pencet print screen, otomatis nanti masuk. Misalkan ini saya print screen, ini ada pilih area selectednya. Misalkan yang saya ambil ini segini, CTRL-S, ini tersimpan. Kalau saya buka, ini tersimpan di directory dokumen. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian cuma mau copy, mana ya tadi? Nah, ini tampilan yang tadi yang sudah di screenshot. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai kopinya CTRL-C, kalian bisa paste di Word. Itu bisa. Kalau bawaan dari Word juga ada sih buat sniping apa? Ngeprint screen ya. Print screen area ada. Itu juga ada add-on-nya. Jadi terserah dari kalian. Yang penting senyamannya aja kalian nge-screenshot. Kalau misalkan ini tersimpan otomatis hasil screenshotnya. Tinggal kayak gitu aja. Soalnya kemarin-kemarin pernah kejadian ya. Untuk screenshot itu ada teman kalian yang ngirimin tugasnya itu bukan di print screen, tapi dipoto. Ada. Saya pernah nerima tugas praktikum dasar pemrograman kalian, ada yang dipoto. Layar itu dipoto. Kalau misalkan mending layar punya kalian itu yang frame rate-nya yang tinggi, high frame rate. Jadi gak ada garis hitam putih, yang garis-garis belang. Tapi kalau misalkan layarnya yang lama, kalian foto itu kelihatan garis-garis. Jadi saya ngecek tugas kalian juga susah. Banyak dari teman kalian yang ngirim tugasnya itu dipoto. Memang saya juga lupa untuk mengasih tahu buat print screen kayak gimana. Mungkin jika ada teman kalian yang lupa atau memang nggak tahu cara ngambil gambar tugas, silahkan kasih tahu. Saya juga lupa kalau yang kemarin-kemarin itu. Oke. Kalau di sini, nah ini nanti tugasnya silahkan kalian print screen satu-satu tiap by proses ya. Tapi si data ini otomatis tersimpan. Kalau kalian cek di localhost, ini kelompok, pasdat.
database dan tabel yang sudah kalian buat. Ini ada, ini databasenya, ini tabelnya, ini bisa dilihat. Nah, data yang dari terminal ke phpMyAdmin ini real time, jadi sama-sama connect, jadi otomatis terhubung. Oke, ada lagi yang lainnya? Silakan. Oke, silakan. Gak ada yang bertanya? Oh ya, silakan. Silakan. Untuk yang localhost ini sama. Tinggal buka aja di browser, karena yang penting, nah, si mau SAMPP atau mau AMPPS, yang penting si MySQL ini sudah jalan ya, sudah running si MySQL ini, dan si Apache-nya running. MySQL sama Apache-nya running. Kalau misalkan yang ini di sini AMPPS, jadi running Apache, running MySQL. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal masukkan di browser aja localhost /phpMyAdmin. Ini otomatis masuk. Kalau misalkan ada yang minta password, sama kayak tadi aja ya, passwordnya phpMyAdmin, MySQL kalau yang gitu. Kalau ini langsung masuk ya. Ada lagi? Gak ada. Silakan yang lainnya. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti dari hasil praktikum di sini, di pertemuan yang selanjutnya, kita mungkin nanti akan belajar membuat database secara realnya ya. Kalau ini kan masih localhost, sebetulnya nggak masalah di localhost, cuma mungkin nanti kedepannya kita akan belajar menggunakan hosting yang beneran hosting ya. Jadi mungkin nanti kalian kedepannya juga belajar untuk daftar, atau coba aja banyak hosting yang gratisan, daftar di sana, daftar hosting. Nantinya sama, kita bakal dapat localhost, sama aja kayak sampai PMPPS. Kita dapat localhost, nanti ada phpMyAdmin-nya. Kita belajar membuat database, membuat tabel, direlasikan. Nah, kalau misalkan saya kasih contoh database yang relasinya yang udah lumayan banyak. Nih. Nah, ini contoh database yang relasinya udah lumayan banyak. Ini database praktikum. Ini menggunakan primary key, foreign key. Kalau yang baru sedikit-sedikit itu gak masalah. Ini sudah lumayan panjang, bukan panjang, padat ya untuk database-nya. Ini bisa kelihatan. Nah, ini connect kemana, ini connect kemana. Ini salah satu contoh tampilan kalau misalkan kalian sudah membuat relasi tabel. Nanti kelihatan primary key, foreign key-nya, ini masuk dari mana, ini masuk dari mana. Nah, ini kelihatan yang sudah berelasi. Oke, nanti kita bikin kayak gitu untuk prosesnya. Sama selanjutnya untuk laporan ya. Laporan itu sama aja, kita masih pakai yang dari tugas labdi. Untuk username, passwordnya sama aja kayak yang kemarin, cuma belum semua saya buka akses ya untuk linknya. Jadi kalau yang sudah, si menu basis data ini pasti tampil. Kalau yang belum, ini belum tampil, berarti belum saya checklist, soalnya masih belum semuanya.
Saya kasih tahu juga, kalau misalkan untuk tugas kemarin-kemarin masih sama aja ya, banyak yang salah. Ini misal kalian mau ngisi di modul 4, taruhlah kalian semua sudah punya Google Drive? Sudah. Nah, kalian sudah punya Google Drive, silakan buka Google Drive kalian. Nah, baik yang kalian punya Google Drive itu yang Unsil Mail atau yang punya pribadi kalian atau yang Gmail biasa, silakan gunakan, terserah. Tapi jangan lupa ubah hak aksesnya. Kemarin-kemarin ketika saya ngecek tugas banyak yang di lock, gak lihat cara itunya bukanya. Sebetulnya sudah saya kasih tahu. Kalau misal kalian sudah mengerjakan tugas kalian, kemudian upload tugas kalian, misalkan tugasnya itu ini, taruh anggapnya ini file doc atau file PDF, silahkan. Nah, kalau sudah silahkan upload. Nah, kalau sudah gini, nanti silahkan kalian get linknya. Ini banyak yang salah kaprah di sini. Silahkan klik kanan, get link. Kalau dari kalian biasanya cukup copy aja, kalian masukkan linknya di sini. Itu salah. Kebanyakan kayak gitu. Kenapa? Ini udah nge-share, iya udah. Tapi kalau misalkan saya buka tugas kalian, by linknya, ini agak lama ya. Yang file doc dulu, file doc. Oke. Misal jangan yang ini. Nah, misal ini aja ya. Anggaplah saya sudah upload di sini. Klik kanan, get link. Nah, statusnya itu ini restrict ya. Statusnya itu bawaannya itu restrict. Kalian copy, kemudian paste di sini. Kalau saya buka, saya login. Tampilannya akan seperti ini. Jadi saya nggak akan dapat hak akses untuk ke filenya. Kalau misalkan saya minta hak aksesnya, ini akan notifikasinya masuk via email ya. Kalau kalian kan pasti jarang buka email ya, kecuali emailnya itu kalian tautkan di HP. Jadi notifikasinya di push up, di push. Kalau ini kan kebanyakan nggak ada ya. Saya kemarin banyak yang tanya ke orangnya langsung. Ada beberapa orang yang ganti, ada yang memang bingung cara gantinya gimana, ada yang sama sekali gak jawab, ada. Nah, kalau misalkan kalian ganti nomor HP, silahkan tampilkan di sini. Saya menghubungi kalian di sini di menu profile dari nomor HP di sini. Kalau nomor HP kalian yang lama, saya nggak bisa akses ya. Saya nggak bisa kasih tahu. Nah, kalau misalkan untuk upload yang benar gimana? Nah, ini upload yang benar. Kalau misalkan sudah diupload di sini, klik kanan, get link. Nah, ininya ganti. Silahkan kalau misalkan kalian pakai Unsil Mail, silahkan Universitas Siliwangi, silahkan. Lebih aman pakai anyone with the link. Kalau misalkan kalian pakai drive pribadi kalian, bukan yang Unsil Mail ya. Silahkan ganti jadi Unsil Mail kalau misalkan yang kalian pakai yang Unsil Mail. Kalau misalkan kalian pakai yang pribadi, pilihnya itu anyone with the link. Jadi siapapun dengan link ini bisa dibuka. Jadi bisa lihat ya. Di sini cukup pilihnya itu view. Cukup view aja, gak perlu edit atau komentar. Cukup view. Kalau sudah copy, done. Ini masuk di sini. Nah, kalau misalkan ingin lebih pendek, atau misalkan kalian gak mau ribet, gini aja boleh, silahkan. Tapi ingin lebih pendek, silahkan pakai Bitly.
silakan pakai bit.ly, create, biasa daftar dulu lah. Ini gampang pakai Gmail, masuk langsung. Ini masuk, create. Misalkan sudah, nah ini ada linknya, copy, ini lebih pendek. Usahakan yang aktif ya. Banyak yang kemarin saya pas cek di link shortenernya pada mati, jadi saya nggak bisa buka. Nah, jangan lupa kalau misalkan sudah di sini, cek dulu. Kalau misalkan kalian cek di sini, biasanya kan kalian login pakai akun kalian, jadi kelihatan. Jangan lupa, ini copy aja. Kalian buka di incognito. Nanti kelihatan. Nah, ini bisa akses. Saya bisa buka. Kayak gitu. Jangan lupa untuk cek-cek lagi ya. Banyak yang kemarin yang salah covernya di situ. Ya, silakan. Fahri. Ya. Ya. Kebetulan kalau saya di sini pakainya yang buat pengajar atau staff. Jadi anyone with the link. Kalau yang buat mahasiswa itu cuma Universitas Siliwangi aja. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang drive-nya yang pribadi ya, yang Gmail biasa, silakan pilihnya anyone with the link. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang Unsil Mail, silakan pilihnya yang Universitas Siliwangi. Saya login di sini pakai drive yang khusus buat ngajar. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Kalau misalkan dari kalian ada yang masih bermasalah dengan akun Labdi kalian, silahkan hubungi saya. Oke, untuk tugasnya nanti saya share ya di grup berbarengan dengan kelompok yang lain. Untuk batas pengumpulannya sama aja kayak kemarin, seminggu ya. Untuk waktu pengumpulan tugasnya seminggu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Ya, silakan Muhammad Renald. Oke, itu belum saya checklist. Kalau yang kontrak, iya. Ya, root, gunakan yang root. Ini sama kayak tadi yang pas kalian masuk nih. Misalkan ini nih, saya exit ya, exit. Nah, kita masuk lagi, MySQL. Min U, ini min U itu user ya, usernya kita gunakan root. U itu user. Kemudian min P ini untuk masuk yang tadi password. Kalau misalkan nggak pakai min P gimana? Ini langsung masuk, soalnya tadi masih ada passwordnya saya. Tapi lebih amannya nanti jadi gunakan yang tadi MySQL min U root min P, ini yang lebih aman. Jadi untuk usernya itu root, ini yang paling bawah. Root itu user yang hak aksesnya paling, intinya paling bottom, jadi yang paling utama. Kalau misalkan di Windows itu administrator gitu. Ada lagi ya yang lainnya? Silakan. Gak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk absen silakan kalian absen di link yang saya kasih di grup ya. Itu kan link untuk absen teori ya. Jadi silakan sesuaikan dengan pertemuan teori kalian. Cuma kan di sana ada pilihannya ya. Misalkan sekarang masuk ke pertemuan 10, misalkan untuk basis data, di keterangannya silakan masukkan aja praktikum ya, praktikum pertemuan 1 di keterangannya ya, karena bisa untuk absen bisa entry beberapa kali kan ya. Jadi silakan isi aja di situ. Sama apa lagi yang lupa itu, oh iya, untuk recordnya nanti saya kirim ke grup
Nanti saya upload dulu supaya lebih gampang. Soalnya kemarin-kemarin saya lupa, biasa upload hasil recordnya itu mentahan, jadi kan gede ya, bergiga-giga. Kasihan yang punya kuota yang kecil. Saya upload dulu ke YouTube supaya lebih gampang, bisa lebih kecil aja lihatnya. Gak ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke, cukup sudah. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.